wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Sesali Rimayanti dengan NPM 10070319107 dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Hilwati Hinersa, IRMURP. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Limpasan Air di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Kecamatan Bojongsoang yang merupakan salah satu kecamatan yang berada di kawasan Cekungan Bandung, di mana kawasan Cekungan Bandung tersebut sudah sejak lama rentan mengalami gempa dan juga rawan terdampak erupsi gunung berapi. Selain itu juga di kawasan Cekungan Bandung, daya dukung lingkungannya kian memburuk seperti air tanahnya yang semakin terbatas. Dan dalam beberapa tahun belakang, di Kecamatan Bojongsoang terjadi pertambahan penduduk yang menyebabkan semakin meningkatnya permintaan terhadap lahan untuk dijadikan sebagai permukiman. Dilansir dari tribunjabar.com, sekitar 40% lahan sawah di Kecamatan Bojongsoang dijadikan sebagai lahan permukiman. Hal ini menyebabkan semakin berkurangnya daerah resapan air di Kecamatan Bojongsoang sehingga dapat berpotensi menimbulkan banjir. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian mengenai pengaruh penggunaan lahan terhadap limpasan air ini. Untuk hipotesa penelitiannya, yakni H0 menunjukkan penggunaan lahan tidak memberikan pengaruh terhadap air limpasan, dan H1 menunjukkan penggunaan lahan memberikan pengaruh terhadap air limpasan. Untuk tujuan penelitian, yakni mengidentifikasi apakah penggunaan lahan memberikan pengaruh terhadap air limpasan atau tidak. Selanjutnya, untuk metode pendekatan yang digunakan, yakni menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Untuk metode pengumpulan data, diantaranya menggunakan kuesioner, observasi, dokumentasi, dan juga survei instansional. Untuk metode analisisnya, yakni untuk menganalisis debit limpasan dengan menggunakan rumus Q sama dengan 0,278 kali C, di mana C merupakan koefisien limpasan, kali I yang merupakan intensitas curah hujan, dan A merupakan luas wilayah. Dan untuk menganalisis pengaruh penggunaan lahan terhadap air limpasan digunakan analisis statistik dengan metode analisis regresi linear berganda. Selanjutnya, di sini merupakan hasil dari analisis debit limpasan pada tahun 2012 dan juga pada tahun 2022. Dari hasil analisis debit limpasan pada tahun 2012 dan tahun 2022 dihasilkan peta sebagai berikut ini, di mana beberapa desa di Kecamatan Bojongsoang yang memiliki debit limpasan cukup tinggi dan berpotensi mengalami banjir diantaranya adalah Desa Bojongsoang, Desa Bojongsari, Desa Lengkong, dan Desa Tegaluar. Berikut merupakan hasil analisis regresi linear berganda, di mana variabel X merupakan debit limpasan air, variabel X1 merupakan permukiman, variabel X2 merupakan industri, variabel X3 merupakan sawah, variabel X4 merupakan kebun campur, variabel X5 merupakan tegalan atau ladang, dan variabel X6 merupakan lahan kosong. Dari hasil olah data regresi linear berganda pada tahun 2012 menunjukkan jika F hitung sebesar 0,097, yakni lebih besar dari 0,05, dan T hitung menunjukkan lebih dari 0,05 yang menandakan tidak terdapatnya pengaruh antara penggunaan lahan terhadap limpasan air pada tahun 2012 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian untuk analisis regresi linear berganda pada tahun 2022 didapatkan hasil uji F di mana F hitung sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05 yang menandakan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Sedangkan untuk uji T menunjukkan T hitung yang kurang dari 0,05 diantaranya adalah X1, X2, X3, X5, dan X6, di mana kelima variabel tersebut mempengaruhi limpasan air pada tahun 2022 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian didapatkan model regresi sebagai berikut. Untuk model regresi pertama, yakni Y sama dengan min 0,424 ditambah 1,125 X1 dikurang 1,977 X2 ditambah 2,396 X3 ditambah 0,318 X4 dikurang 0,563 X5 dikurang 0,158 X6, di mana dikarenakan dari hasil uji F dan uji T menunjukkan tidak adanya pengaruh antara penggunaan lahan dengan air limpasan pada tahun 2012 sehingga model regresi tersebut tidak dapat diinterpretasikan. Sedangkan untuk model regresi kedua, yakni sebagai berikut. Dia sama dengan min 0,31 ditambah 0,286 X1 ditambah 0,542 X2 ditambah 0,525 X3 ditambah 0,170 X5 ditambah 0,030 X6. Dengan interpretasi konstanta sebesar min 0,31 menunjukkan jika variabel permukiman, industri, sawah, tegalan atau ladang, dan lahan kosong bernilai 0, maka limpasan air sebesar min 0,31. Kemudian untuk koefisien X1 atau permukiman yang bernilai 0,286, artinya setiap pertambahan luas permukiman sebesar 1 hektar, maka terjadi pertambahan limpasan sebesar 0,286. Untuk koefisien X2 yang industri bernilai 0,542, yang artinya setiap pertambahan industri sebesar 1 hektar, maka terjadi pertambahan limpasan sebesar 0,542. Kemudian untuk koefisien X3 sawah bernilai 0,525, yang artinya setiap pertambahan luas sawah sebesar 1 hektar, maka terjadi pertambahan limpasan sebesar 0,525. Kemudian untuk koefisien X5 tegalan atau ladang bernilai 0,170, artinya setiap pertambahan luas permukiman sebesar 1 hektar, maka terjadi pertambahan limpasan sebesar 0,170. Untuk koefisien X6 lahan kosong bernilai 0,030, yang artinya setiap pertambahan luas pertambahan lahan kosong sebesar 1 hektar, maka terjadi pertambahan limpasan 0,030.
Berdasarkan tahap analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan jika pada tahun 2012 tidak terdapat pengaruh antara penggunaan lahan dengan limpasan air, sehingga hipotesa H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian pada tahun 2022 terdapat pengaruh antara penggunaan lahan dengan limpasan air, di mana beberapa penggunaan lahan yang berpengaruh terhadap limpasan air diantaranya permukiman, industri, sawah, tegalan atau ladang, dan juga lahan kosong. Sehingga H1 diterima dan H0 ditolak, di mana pada beberapa desa di Kecamatan Bojong Soang yang berpotensi mengalami banjir dikarenakan debit limpasan yang cukup tinggi, diantaranya adalah Desa Bojong Soang, Desa Bojong Sari, Desa Lengkong, dan Desa Tegaluar. Untuk rekomendasi yang dapat diberikan yakni pembuatan biopori dan pertimbangan penggunaan paving block pada area permukiman dan industri, kemudian penanaman pohon atau tanaman sebagai vegetasi penutup yang dapat membantu menyerap air hujan, kemudian perlu adanya pengelolaan irigasi yang efisien sehingga limpasan pada lahan sawah dapat berkurang. Kemudian yang terakhir, mengurangi kegiatan pembangunan pada wilayah yang terindikasi memiliki debit limpasan yang tinggi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.